Apakah ini informasi yang kau tinggalkan untukku? Seharusnya dia bersyukur, ayah meninggalkan tanah seluas itu untuknya, seorang anak angkat. Benar. Itu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa. Betul sekali. Setidaknya lebih baik daripada tangan kosong. Perkataan Brahma, kakak tertuanya, yang dingin dan kejam membuat hati Kirana membeku, anak angkat. Pikirannya mendadak kosong. Semua yang ia yakini selama 19 tahun hidupnya hancur dalam sekejap. Hari itu adalah seminggu setelah pemakaman ayahnya, Baskara Aditama, seorang CEO dari konglomerat Aditama Group di Jakarta. Kepergian sang ayah meninggalkan kekosongan yang amat besar. Kirana, yang baru berusia 19 tahun dan duduk di sudut ruang rapat, masih tidak bisa mempercayai semua ini. Isi surat wasiat yang baru saja dibacakan oleh pengacara keluarga, Bapak Suryo Pranoto, terus terngiang di kepalanya. Untuk putra sulung, Brahma Wijoyo, diwariskan Gria Tawang, penthouse, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan 40% saham perusahaan. Untuk putra kedua, Jayeng Wibowo, diwariskan villa peristirahatan di Uluwatu, Bali, portofolio investasi, dan 35% saham perusahaan. Dan akhirnya, nama Kirana disebut. Untuk putri angkat, Kirana, diwariskan lahan perkebunan seluas 200 hektar di dekat Dumai, Provinsi Riau. Hanya satu baris. Warisan yang sangat sederhana dan tidak sebanding dengan yang diterima kedua kakaknya. Jayeng, kakak keduanya, ikut menimpali. Anak angkat ya tetap anak angkat, tidak akan pernah bisa sama dengan anak kandung. Kirana mengepalkan tangannya. Selama ini ia selalu merasakan adanya perbedaan perlakuan di rumah ini, tetapi ia tidak menyangka akan diungkapkan secara terang-terangan seperti ini. Ibu mereka, Kartika Sari, pun membela putra-putranya. Kirana, setidaknya ayahmu meninggalkan sesuatu untukmu, kan? Perkebunan itu kalau dikelola dengan baik, Brahma tertawa sinis. Bagaimana cara mengelola tanah tandus seperti itu? Tanah itu sudah dibiarkan terlantar selama 20 tahun. Bapak Suryo sang pengacara angkat bicara dengan hati-hati. Sebenarnya, beberapa hari sebelum meninggal, Bapak Baskara mengubah surat wasiatnya. Awalnya, beliau ingin meninggalkan lebih banyak warisan untuk Nona Kirana. Apa? Kartika menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi, beliau tiba-tiba berubah pikiran. Beliau tidak menyebutkan alasannya. Hanya saja, ada satu pesan yang beliau sampaikan. Beliau ingin Nona Kirana melihat langsung perkebunan itu. Kirana mulai bertanya-tanya, mengapa ayah tiba-tiba berubah pikiran? Selama ini ayah selalu menyayanginya lebih dari siapapun, tetapi mengapa di surat wasiat ini terasa sangat berbeda? Mengapa ia harus melihat langsung tanah tandus itu? Untuk apa melihat tanah kosong itu? Tanya Jayeng heran. Brahma tertawa mengejek. Mungkin ayah ingin dia belajar menjadi petani. Beliau mungkin berpikir warisan itu sudah cukup pantas untuk seorang anak angkat. Kirana tidak tahan lagi mendengarnya. Ia bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu. Kirana? Mau kemana? Panggil ibunya. Tetapi Kirana tidak menoleh. Jangan marah. 200 hektar itu tanah yang sangat luas. Loh, kalau dimanfaatkan dengan baik. Jayeng mencoba menghibur. Tetapi Kirana sudah keluar dari ruangan. Sambil berjalan di koridor, Kirana tenggelam dalam pikirannya. Apakah ayah benar-benar membedakannya? Ataukah ada alasan lain? Satu hal yang pasti ada sesuatu di perkebunan yang ayah minta untuk ia lihat langsung. Saat memasuki lift, Kirana membulatkan tekadnya. Akhir pekan ini, ia akan terbang ke Riau dan memeriksa langsung perkebunan itu. Di dalam pesawat dari Jakarta menuju Dumai, Kirana menatap keluar jendela. Mencoba menenangkan hatinya yang kalut. Setelah menyewa mobil di bandara dan berkendara menuju lokasi, hamparan perkebunan kelapa sawit di Riau membuatnya menghela napas. Benar-benar tidak ada apa-apa di sini. Setelah 2 jam berkendara mengikuti GPS, ia akhirnya tiba di tujuan. Dikelilingi pagar kawat berkarat, lahan seluas 200 hektar itu tampak sangat gersang. Hanya ada ilalang kering, bebatuan yang tersebar di mana-mana, dan sebuah gudang tua yang hampir roboh. Jadi, ini warisanku? Kirana tertawa getir. Namun, saat perlahan-lahan mengelilingi lahan itu, Kirana menemukan sesuatu yang aneh. Di salah satu ujung perkebunan, terdapat sebuah pemakaman kecil.
Ada beberapa nisan tua di sana. Saat mendekat, ia melihat sebagian besar nisan berasal dari awal tahun 1900 kopanan. Tetapi, ada satu yang menarik perhatiannya. Sebuah nisan yang tampak relatif baru, Eyang Hardiman, pencinta sejati tanah ini. Kirana terkejut. Hardiman, bukankah itu bagian dari nama ayahnya, Aditama? Mungkinkah ini kerabat ayah? Saat memeriksa nisan itu lebih teliti, Kirana menemukan tulisan kecil di bagian belakangnya. Ia berlutut untuk membacanya lebih jelas. Harta sejati bukan di atas, melainkan di bawah tanah. Carilah emas hitam itu. Dan di bawahnya, dengan huruf yang lebih kecil lagi, ada pesan, untuk Kirana. Hadiah sejati yang ingin ayah berikan ada di sini, tetapi, kau baru akan mengetahui nilainya jika waktunya sudah tiba. Jantung Kirana berdebar kencang. Pesan ini pasti ditinggalkan oleh ayahnya, emas hitam. Apakah itu berarti minyak bumi? Ia tidak bisa memastikannya. Ia memutuskan untuk melihat sekeliling lebih jauh. Sambil berjalan dan mengamati, Kirana menemukan keanehan lain. Di beberapa titik, terdapat lubang-lubang bekas pengeboran tua. Bukti bahwa seseorang pernah menyelidiki tanah ini. Siapa yang mencari sesuatu di sini? Menjelang matahari terbenam, Kirana memesan kamar di sebuah motel terdekat. Ia segera menyalakan laptopnya dan mulai meneliti tentang tanah ini. Dari hasil pencarian internet, ia menemukan fakta yang mengejutkan. Daerah di sekitar perkebunan ini adalah lokasi yang aktif dieksplorasi untuk minyak sejak tahun 1920-an. Terutama karena lokasinya yang dekat dengan cekungan Sumatera Tengah, area yang kembali menjadi sorotan berkat pengembangan shale oil minyak serpi baru-baru ini. Mungkinkah benar-benar ada minyak di sini? Kirana tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tetapi untuk memastikannya, ia membutuhkan bantuan ahli. Keesokan paginya, Kirana mendatangi sebuah perusahaan survei geologi di Pekanbaru. Selamat pagi. Bisakah Anda membantu menyelidiki tanah milik saya? Pegawai perusahaan itu memandangnya dengan heran karena usianya yang masih muda. Adik ini masih mahasiswi? Ya? Survei geologi itu biayanya cukup mahal. Biaya bukan masalah. Saya ingin survei yang akurat. Kirana menarik uang dari rekening dana pendidikan yang ditinggalkan ayahnya. Ia punya firasat bahwa penyelidikan ini bisa mengubah masa depannya. Namun, saat itu Kirana tidak tahu bahwa semua tindakannya ini sudah diketahui oleh kakak-kakaknya di Jakarta. Brahma sedang memeriksa riwayat penggunaan kartu kredit Kirana. Jayeng, Kirana sedang melakukan sesuatu yang mencurigakan di Riau. Laporannya menunjukkan dia membayar sejumlah uang ke perusahaan survei geologi. Survei geologi? Untuk apa? Aku tidak tahu. Tapi sepertinya ada sesuatu. Kita harus ke sana. Sementara Kirana berusaha mengungkap rahasia di perkebunannya, kedua kakaknya pun mulai bergerak. Apakah benar ada harta karun tersembunyi di tanah itu? Sambil menunggu hasil survei geologi, Kirana memutuskan untuk menjelajahi kota kecil di dekat perkebunan. Dumai adalah kota minyak yang khas di Sumatera. Di mana-mana terlihat anjungan pengeboran minyak, dan sebagian besar penduduknya bekerja di industri perminyakan. Saat makan siang di sebuah rumah makan, Kirana tidak sengaja mendengar percakapan di meja sebelah. Kudengar ada orang yang menyelidiki lagi di sekitar perkebunan milik keluarga Aditama itu. Oh, perkebunan tua itu? Yang sudah kosong lebih dari 20 tahun sejak Eyang Hardiman meninggal? Iya. Waktu Eyang Hardiman masih hidup, dia selalu bilang begitu. Katanya di bawah tanah itu terkubur minyak. Semua orang menganggapnya gila. Kirana menajamkan telinganya. Nama Hardiman dan cerita tentang minyak. Sepertinya ini orang yang sama dengan yang ia lihat di nisan. Permisi, Bapak? Kirana memberanikan diri. Apakah Bapak kenal dengan seseorang bernama Hardiman? Seorang pria tua menatap Kirana. Loh? Nona muda ini bagaimana bisa kenal Eyang Hardiman? Apa nona ini kerabatnya? Iya, bisa dibilang begitu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang beliau. Eyang Hardiman itu orang yang sangat unik, kata pria itu. Lebih dari 30 tahun beliau tinggal sendirian di perkebunan itu, terus-menerus menggali dan menyelidiki tanah. Beliau yakin sekali ada minyak di sana. Orang lain menimpali, tapi beliau tidak menemukan apa-apa, kan? Uangnya habis semua, dan akhirnya meninggal dalam kemiskinan. Walaupun begitu,
beliau tidak pernah menyerah. Sampai akhir hayatnya, beliau selalu berkata bahwa suatu hari nanti akan ada seseorang yang menyadari nilai sebenarnya dari tanah ini. Jantung Kirana berdebar. Hardiman dan ayahnya, Baskara Aditama, pasti ada hubungannya. Apakah Eyang Hardiman punya keluarga? Setahuku, beliau punya satu anak laki-laki, tapi sudah lama merantau ke Jawa waktu masih muda. Tidak pernah kembali lagi, mungkin dia malu dengan ayahnya. Kirana langsung merasa yakin. Anak laki-laki itu pastilah ayahnya. Saat itu, ponsel Kirana berdering. Telepon dari perusahaan survei geologi. Halo, Ibu Kirana. Hasil survei awal sudah keluar. Bisakah Ibu datang ke kantor kami? Kirana bergegas meninggalkan rumah makan itu. Sesampainya di kantor survei, ia disambut oleh seorang ahli geologi Parubaya, Dr. Santoso. Ibu Kirana, hasilnya sangat mengejutkan, kata Dr. Santoso dengan wajah serius. Sangat besar kemungkinannya ada cadangan shale oil dalam jumlah yang sangat besar di bawah tanah Anda. Benarkah? Kirana menahan napas. Betul. Dari analisis struktur lapisan dan batuan, prospeknya sangat menjanjikan. Tapi untuk mengetahui jumlah cadangan pastinya, kita perlu survei yang lebih detail. Biayanya akan cukup besar. Berapa biayanya? Kira-kira dibutuhkan sekitar 5 miliar rupiah. Jika minyaknya benar-benar ada, lalu bagaimana? Dr. Santoso menekan kalkulatornya. Kalau dihitung secara konservatif, bisa jadi ada cadangan minyak senilai puluhan triliun rupiah. Lahan seluas 200 hektar itu skala yang sangat besar. Kirana merasa pusing. Puluhan triliun rupiah, tapi hati-hati. Dr. Santoso memperingatkan, kalau informasi ini bocor, akan banyak pihak yang tertarik. Mulai dari perusahaan minyak sampai spekulan tanah. Kirana mengangguk. Tolong rahasiakan ini, saya akan pikirkan lagi dan menghubungi Anda kembali. Setelah keluar dari kantor itu, Kirana mencoba menahan kegembiraannya, tapi dalam hatinya, ia sudah menyusun sebuah rencana. Sekarang aku tahu kenapa ayah memberikan tanah ini untukku. Namun, saat kembali ke perkebunan, tamu yang tidak diundang sudah menunggunya. Kirana. Itu suara Brahma, kakak tertuanya. Brahma dan Jayeng turun dari mobil sewaan dan berjalan ke arahnya. Mas Brahma, Mas Jayeng? Sedang apa di sini? Brahma tersenyum sinis. Adikku sendirian datang jauh-jauh ke Riau untuk melakukan sesuatu yang menarik, jadi kami penasaran. Jayeng menambahkan, kami lihat riwayat kartu kreditmu, kau membayar perusahaan survei geologi, apa yang kau selidiki? Kirana terkejut tetapi berusaha menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin memeriksa kondisi tanahnya saja. Hanya itu? Brahma menatapnya dengan curiga. Survei seharga 5 miliar rupiah itu hanya? Kirana terperangah. Bagaimana bisa kakaknya tahu detail sampai sejauh itu? Apa kau menemukan sesuatu? Tanya Jayeng langsung. Tidak. Tidak ada apa-apa. Jangan bohong. Brahma melihat sekeliling perkebunan. Tidak ada alasan untuk menghabiskan uang sebanyak itu di tanah tandus ini, pasti ada sesuatu. Kirana panik dalam hati, tetapi ia menyembunyikan ekspresinya. Ia merasa ini bukan saat yang tepat untuk memberitahu kakak-kakaknya. Sungguh tidak ada apa-apa. Aku hanya penasaran kenapa ayah memberikan tanah ini. Jayeng menunjuk ke arah pemakaman. Itu apa? Makam. Sepertinya sudah tua. Brahma dan Jayeng berjalan ke arah pemakaman. Kirana merasa cemas. Bagaimana jika mereka menemukan pesan di nisan itu? Untungnya, kedua kakaknya hanya melihat nisan itu sekilas dan tidak menunjukkan minat. Cuma makam tua, tidak ada yang istimewa, kata Brahma dengan kecewa, namun Jayeng masih curiga. Kirana, kau benar-benar tidak menyembunyikan apa-apa? Kita ini sama-sama ahli waris tanah ini, loh. Apa maksud Mas? Ayah memberikan ini untukku. Tetap saja kita keluarga. Kalau ada apa-apa, bukankah lebih baik dibagi? Brahma menekannya secara halus. Kirana menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sudah kubilang tidak ada apa-apa. Kedua kakaknya tinggal 1 hari lagi untuk mengawasi Kirana. Tetapi karena Kirana tidak melakukan apa-apa, mereka akhirnya kembali ke Jakarta. Ada yang aneh, kata Jayeng di dalam mobil. Benar. Dia pasti menyembunyikan sesuatu.
Kita harus terus mengawasinya. Setelah kepergian kakak-kakaknya, Kirana menghela napas lega. Tetapi ia sadar sekarang harus lebih berhati-hati. Malam itu, Kirana membuat keputusan penting. Ia akan melanjutkan survei detail, tetapi semuanya harus dilakukan secara rahasia. Sudah saatnya ia memastikan hadiah apa yang ditinggalkan ayahnya. Seminggu setelah kakak-kakaknya kembali ke Jakarta, Kirana menugaskan Dr. Santoso untuk melakukan survei detail. Kali ini, ia meminta semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati. Pak Santoso, bisakah Bapak merahasiakan survei ini sepenuhnya? Tentu saja, Bu. Kami sangat menjaga privasi klien, Dokter. Santoso mengangguk. Tetapi, begitu pekerjaan pengeboran dimulai, akan sulit untuk menyembunyikannya sepenuhnya. Tolong rahasiakan sampai saat itu tiba. Kirana menarik 5 miliar rupiah dari rekening dana pendidikannya. Rasanya seperti menghabiskan seluruh tabungan hidupnya, tetapi ia yakin ini akan mengubah takdirnya. Beberapa hari kemudian, peralatan pengeboran profesional tiba di perkebunan. Jantung Kirana berdebar kencang. Akhirnya, ia akan mengetahui wujud asli dari hadiah yang ditinggalkan ayahnya. Hari pertama pengeboran, tidak ada hal istimewa yang terjadi. Tetapi pada hari kedua, Dr. Santoso mendatanginya dengan wajah gembira. Bu Kirana, ada kabar besar. Ada apa, Pak? Tanya Kirana kaget. Minyaknya keluar. Dan jumlahnya sangat besar. Kirana berlari ke lokasi pengeboran dan menyaksikan pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Cairan hitam menyembur dari dalam tanah. Itu benar-benar minyak bumi. Dengan tekanan sebesar ini, Dr. Santoso menghitung dengan kalkulatornya, cadangannya minimal 100 juta barel. 100 juta barel itu berapa nilainya? Dengan harga minyak saat ini, mata Dr. Santoso membelalak. Nilainya sekitar 150 triliun rupiah. 150 triliun rupiah. Total warisan yang diterima kedua kakaknya bahkan tidak sampai 15 triliun. Tapi hati-hati, Dr. Santoso memperingatkan. Kalau berita ini tersebar, akan jadi heboh. Perusahaan minyak, investor, dan juga keluarga Anda tidak akan tinggal diam. Seolah membuktikan perkataannya, malam itu ponsel Kirana berdering keras. Kirana, segera kembali ke Jakarta sekarang juga. Itu adalah suara marah Brahma. Kenapa? Ada apa, Mas? Ada apa katamu? Rumor kau menemukan minyak di Riau sudah menyebar sampai ke seluruh kalangan bisnis di Jakarta. Kirana panik. Bagaimana berita ini bisa tersebar begitu cepat? Kau pikir kau bisa memutuskan hal sepenting ini sendirian? Suara Jayeng juga terdengar. Kami juga punya hak atas tanah itu. Apa maksud Mas? Ayah memberikannya padaku. Kalau kita bicara hukum, ceritanya bisa lain, kata Jayeng dengan dingin. Aku ini pengacara, aku tahu betul. Hak atas aset keluarga itu rumit, Brahma melanjutkan, pokoknya, kembali sekarang juga. Kita harus mengadakan rapat keluarga. Setelah menutup telepon, Kirana menghela napas. Ini sudah ia duga, tetapi tidak menyangka akan menjadi sebesar ini begitu cepat. Namun, masalah yang lebih besar datang. Malam itu, beberapa mobil SUV hitam muncul di dekat perkebunannya. Kirana mengawasi mereka dari jendela motel. Keesokan paginya, pria-pria tak dikenal mendekati Kirana. Anda Ibu Kirana Aditama? Tanya seorang pria paruh baya berjas. Saya James, wakil direktur dari Nusantara Energi Perkasa. Ada urusan apa? Kami ingin membeli tanah ini. Bagaimana dengan 1 triliun rupiah? Kirana terkejut. Perusahaan minyak sudah mulai bergerak. Akan saya pikirkan. Sebaiknya Anda cepat memutuskan. Sebentar lagi akan lebih banyak perusahaan yang datang. Perkataannya benar. Dalam sehari, 5 perusahaan minyak berbeda menghubunginya. Harga yang ditawarkan pun semakin tinggi, bahkan ada yang menawar hingga 5 triliun rupiah. Tetapi Kirana tidak ingin gegabah. Menurut Dr. Santoso, nilai sebenarnya dari tanah ini bisa lebih dari 150 triliun. Sementara itu, badai yang lebih besar sedang terjadi di Jakarta. Brahma mengumpulkan para eksekutif perusahaan untuk rapat darurat. Saudara-saudara, keluarga kita mendapatkan peluang besar. Tapi si bungsu bertindak semaunya sendiri, seorang eksekutif bertanya. Apakah ada masalah hukum? Menurut surat wasiat, tanah itu memang milik Kirana. Tapi kalau kita lihat dari struktur yayasan keluarga,
ada ruang untuk interpretasi. Bagaimana maksudnya? Tujuan yayasan keluarga yang didirikan ayah adalah untuk kesejahteraan seluruh keluarga. Monopoli oleh satu orang bisa dianggap tidak sesuai dengan tujuan yayasan. Mata Brahma berbinar. Jadi kita bisa menempuh jalur hukum? Bisa. Tapi akan memakan waktu. Saat itu, Kartika angkat bicara. Anak-anakku, bertengkar di pengadilan sesama keluarga itu tidak baik. Coba kita bicara baik-baik dengan Kirana. Bu, ini masalah 150 triliun rupiah. Brahma emosi. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan bicara. Apa Kirana punya pengalaman untuk membuat keputusan sebesar itu? Dia baru 19 tahun. Kartika ragu. Perkataan putra-putranya ada benarnya juga. Sementara itu di Riau, Kirana menghadapi tekanan yang lebih besar. Bukan hanya dari perusahaan minyak, tetapi juga dari media massa. Mahasiswi 19 tahun mewarisi ladang minyak triliunan rupiah. Anak angkat keturunan Korea di Riau mendapat durian runtuh. Berita menyebar ke seluruh negeri, dan dalam semalam Kirana menjadi terkenal. Tetapi ini adalah perhatian yang tidak ia inginkan. Yang lebih parah adalah masalah keamanan. Setiap malam, semakin banyak orang mencurigakan yang berkeliaran di sekitar perkebunannya. Dr. Santoso berkata dengan cemas, Bu Kirana, sekarang berbahaya kalau sendirian. Sebaiknya ibu menyewa petugas keamanan. Saat itu, ponsel Kirana kembali berdering, kali ini dari ibunya, Kartika. Kirana, ini ibu. Situasinya sangat gawat. Kembalilah ke Jakarta dan kita diskusikan dengan keluarga. Bu, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Ini tanah yang ayah berikan untukku. Ibu tahu. Tapi ini masalah yang terlalu besar untuk kau hadapi sendiri. Kakak-kakakmu juga ingin membantu. Kirana tertawa getir, ingin membantu? Atau ingin ikut memiliki? Bu, aku akan pikirkan lagi. Setelah menutup telepon, Kirana tenggelam dalam kebimbangan. Apakah ia benar-benar bisa menghadapi semua ini sendirian? Tetapi saat itu, seseorang yang tak terduga datang ke perkebunan. Seorang kakek berusia 70-an, yang langsung menangis saat melihat Kirana. Apa kau putrinya Baskara? Benar. Apa Bapak kenal ayah saya? Aku adalah teman lama Hardiman. Dan juga mengenal ayahmu, Baskara. Kakek itu menceritakan kisah yang mengejutkan. Hardiman adalah ayah dari Baskara, yang berarti kakek Kirana. Waktu muda, hubungan Baskara dengan ayahnya tidak baik. Dia pergi dari rumah karena Hardiman menghabiskan harta keluarga untuk mencari minyak. Tapi di dalam hatinya, dia pasti selalu memikirkan ayahnya. Jadi karena itu ayah, memberikan tanah ini padaku? Benar. Maksudnya adalah agar kau melanjutkan mimpi Hardiman, dan dia pasti merasa kaulah orang yang paling tepat untuk melakukannya. Kirana merasa semua kepingan teka-teki mulai menyatu. Ayah bukan hanya mewariskan tanah, tetapi juga sejarah dan mimpi keluarga. Namun, pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah bertemu dengan kakek teman eyangnya, Kirana semakin yakin, tanah ini bukan sekadar properti, melainkan warisan keluarga. Namun, di Jakarta, hal yang sangat berbeda sedang terjadi. Jayeng sedang mengadakan rapat darurat dengan rekan-rekannya di firma hukum. Mas, ada kabar baik, kata Jayeng menelepon Brahma. Ada kemungkinan hak waris Kirana bisa dipermasalahkan. Bagaimana caranya? Aku sudah memeriksa ulang dokumen adopsi Kirana. Ada beberapa celah hukum di sana, dan peraturan yayasan keluarga juga menguntungkan kita. Brahma sangat gembira. Jadi kita bisa menang? Belum pasti, tapi ada kemungkinan. Yang penting kita harus mengulur waktu. Kita harus menempuh jalur hukum sebelum Kirana menjual tanah itu. Mereka segera bertindak. Mereka mengajukan gugatan pembagian aset yayasan keluarga dan pembatalan warisan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Sementara itu di Riau, Kirana mendengar lebih banyak cerita dari Pak Tua Budi, teman kakeknya. Hardiman itu orang yang sangat keras kepala. Kenang Pak Tua Budi, semua orang bilang dia gila, tapi sampai akhir hayatnya dia percaya ada minyak di tanah ini. Bagaimana Eyang bisa begitu yakin, Pak? Dulu dia pernah mendengar cerita dari penduduk asli suku Sakai. Ada legenda tentang darah hitam yang keluar dari tanah ini.
Hardiman percaya pada legenda itu. Kirana merasa takjub. Jadi, legenda itu menjadi kenyataan ya, Pak. Tapi kenapa hubungan ayah dengan Eyang tidak baik? Patua Budi menghela napas. Hardiman terlalu terobsesi. Dia lebih mementingkan mencari minyak daripada keluarga. Ibu dari Baskara juga menderita karenanya, dan akhirnya Baskara pergi ke Jawa sambil membenci ayahnya. Tapi pada akhirnya, ayah memberikan tanah ini padaku. Ya. Mungkin seiring bertambahnya usia, Baskara mulai memahami ayahnya, dan dia percaya kau bisa mewujudkan mimpi Hardiman. Saat itu, ponsel Kirana berdering. Telepon dari Jakarta, nomor yang tidak dikenal. Apakah ini dengan Ibu Kirana Aditama? Iya, benar. Saya panitera dari pengadilan. Ada gugatan yang diajukan terhadap Anda? Gugatan? Benar. Gugatan terkait Yayasan Keluarga Aditama. Surat panggilan sidang sudah kami kirimkan, mohon diperiksa. Setelah menutup telepon, Kirana merasa tidak percaya. Kakak-kakaknya benar-benar menggugatnya. Beberapa jam kemudian, Brahma menelepon. Kirana, kau sudah tahu kan kami mengajukan gugatan? Mas, bagaimana bisa? Kita ini keluarga. Justru karena keluarga, kita harus lebih adil. Apa menurutmu benar kalau kau memiliki 150 triliun itu sendirian? Kirana marah. Ini ayah yang memberikannya padaku. Biar pengadilan yang memutuskan. Pokoknya, sampai gugatan ini selesai, jangan coba-coba menjual tanah itu, akan ada perintah dari pengadilan. Benar saja? Keesokan harinya keluar perintah sita jaminan dari pengadilan. Kirana tidak bisa menerima tawaran perusahaan minyak atau melanjutkan pengembangan. Dr. Santoso merasa prihatin. Bu Kirana, sengketa hukum seperti ini bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selama itu, kita tidak tahu bagaimana harga minyak akan berubah. Pak, apa saya bisa menang? Secara hukum saya tidak tahu, tapi secara moral, tanah ini jelas milik Anda. Tapi hukum di negeri ini rumit. Kirana butuh pengacara. Tapi untuk menyewa pengacara hebat butuh biaya besar, dan aset Kirana sudah habis untuk survei geologi. Namun, bantuan datang dari arah tak terduga. Patua Budi memperkenalkan seorang pengacara muda di kota itu. Ini namanya Michael Hutapea. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tapi memilih kembali ke kampung halaman untuk bekerja. Dia orang yang bisa dipercaya. Michael Hutapea adalah seorang pengacara berusia awal 30-an yang terlihat cerdas. Kasus Ibu Kirana ini tidak akan mudah, kata Michael jujur. Lawan kita adalah firma hukum terbaik di Jakarta. Jadi ada kemungkinan saya akan kalah? Kemungkinan itu ada. Tapi kita tidak perlu menyerah. Ada beberapa strategi yang bisa kita coba. Strategi Michael sederhana, membuktikan niat sebenarnya dari sang ayah. Kita harus menunjukkan dengan jelas mengapa almarhum Bapak Baskara mengubah wasiatnya di saat-saat terakhir, dan mengapa beliau memberikan tanah itu justru kepada Ibu Kirana. Bagaimana caranya? Pasti ada bukti lain yang ditinggalkan ayah Anda. Surat, buku harian, atau saksi. Kirana terkejut. Ia teringat perkataan pengacara Suryo Pranoto, bahwa ayahnya menitipkan pesan sebelum mengubah wasiat. Pak Michael, bisakah saya memeriksa ruang kerja pribadi ayah? Ide bagus. Tapi karena hubungan Anda dengan keluarga sedang tidak baik, sepertinya akan sulit. Saat itu, telepon tak terduga datang dari ibunya, Kartika. Kirana, ini ibu. Bisa tolong pulang ke rumah? Ada yang ingin ibu bicarakan denganmu. Bu, sekarang Mas Brahma dan Mas Jayeng sedang menggugatku. Justru karena itu kita harus bicara. Ada sesuatu yang ibu tahu? Kirana ragu. Mungkinkah ini jebakan? Tapi ia merasa bisa mempercayai ibunya. Keesokan harinya, Kirana kembali ke rumahnya di Jakarta. Suasana di Gria Tawang, penthouse, mewah itu terasa dingin. Untungnya, kedua kakaknya tidak ada, hanya ada ibunya. Kirana, duduklah. Wajah Kartika tampak serius. Ada sesuatu yang belum ibu ceritakan padamu. Apa itu, Bu? Kartika membawa Kirana ke ruang kerja. Ia membuka brankas yang tersembunyi di balik rak buku. Lihat ini. Di dalam brankas ada surat-surat dan foto-foto ayahnya. Kartika mengambil sepucuk surat. Ayahmu menulis surat ini sebelum meninggal.
beliau berpesan untuk memberikannya padamu jika kau berada dalam kesulitan. Dengan tangan gemetar, Kirana membuka surat itu. Itu adalah tulisan tangan ayahnya. Untuk putriku tersayang, Kirana, jika kau membaca surat ini, mungkin kau sedang dalam kesulitan besar. Brahma dan Jayeng mungkin sedang mengganggumu, dan mungkin juga ada sengketa hukum. Tapi jangan khawatir. Ayah sudah merencanakan semuanya. Perkebunan di Riau itu bukan sekadar tanah. Itu adalah akar keluarga kita, tempat di mana mimpi kakekmu, Hardiman, tertanam. Seumur hidupnya, Hardiman mencoba mencari minyak di tanah itu, dan ayah menertawakannya lalu pergi dari rumah. Tapi seiring berjalannya waktu, ayah mulai mengerti. Dan melalui survei geologi baru-baru ini, ayah memastikan benar-benar ada cadangan minyak yang luar biasa besar di tanah itu. Ayah tidak memberitahukan fakta ini pada Brahma dan Jayeng. Mereka masih hanya tahu nilai uang, belum mengerti nilai yang sesungguhnya. Tapi kau berbeda. Kau punya kesabaran dan kebijaksanaan. Dan yang terpenting, kau punya hati yang mencintai keluarga. Jagalah tanah ini baik-baik, dan suatu hari nanti, bantulah kakak-kakakmu untuk mengerti. Ayah menyayangimu, Kirana. Setelah selesai membaca surat itu, Kirana menangis. Ayahnya tahu segalanya. Bu, kenapa baru sekarang ibu menunjukkannya? Kartika menghela napas. Ibu juga khawatir dengan putra-putra ibu. Tapi ibu tidak bisa mengabaikan keinginan ayahmu. Jadi, bisakah surat ini dijadikan bukti di pengadilan? Seharusnya bisa. Tapi Kirana, Kartika memegang tangan putrinya, apa kau benar-benar akan bertarung dengan kakak-kakakmu sampai akhir? Apakah tidak apa-apa jika keluarga kita terpecah belah seperti ini? Kirana tenggelam dalam kebimbangan. Secara hukum ia mungkin bisa menang, tapi bagaimana dengan hubungan keluarganya? Tepat pada saat itu, Brahma dan Jayeng pulang ke rumah. Kenapa Kirana ada di sini? Tanya Brahma kaget. Dan apa yang kalian lakukan di ruang kerja? Jayeng juga curiga. Kirana memeluk erat surat ayahnya. Sepertinya pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Kenapa Kirana ada di sini? Suara Brahma penuh kewaspadaan. Kirana memegang erat surat ayahnya dan menatap kedua kakaknya. Sepertinya sudah tiba waktunya untuk mengatakan segalanya. Mas, ada yang perlu kita bicarakan. Bicara? Jayeng tertawa sinis. Mau bicara apa lagi sekarang? Bukankah kita sudah sepakat untuk hanya berkomunikasi melalui pengacara? Aku menemukan surat dari ayah. Seketika ruang keluarga menjadi hening. Ekspresi Brahma dan Jayeng berubah. Surat apa? Tanya Brahma dengan gugup. Kirana menunjukkan surat itu. Surat yang ditulis langsung oleh ayah. Di sini tertulis semua alasan mengapa beliau memberikan tanah itu kepadaku. Jayeng mencoba merebut surat itu, tetapi Kirana dengan cepat mundur. Akan kubacakan. Kirana membuka surat itu. Untuk putriku tersayang, Kirana. Saat Kirana membacakan surat itu, wajah kedua kakaknya semakin menegang. Terutama di bagian di mana ayah mereka ternyata sudah mengetahui adanya cadangan minyak, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Apa ini benar? Tanya Brahma dengan suara bergetar. Kartika mengangguk. Itu tulisan tangan ayahmu, ibu saksinya. Jayeng menunjukkan ekspresi frustrasi. Jadi ayah sudah tahu semuanya dari awal, lalu kenapa beliau tidak memberitahu kita? Brahma marah. Kirana membaca bagian akhir surat itu. Kau punya kesabaran dan kebijaksanaan, dan yang terpenting, kau punya hati yang mencintai keluarga. Hati yang mencintai keluarga? Jayeng mendengus. Sementara kau sendiri mau menuntut kami. Yang lebih dulu menuntut adalah Mas Brahma dan Mas Jayeng, balas Kirana. Tiba-tiba Brahma terduduk di sofa. 150 triliun rupiah. Kita kehilangan 150 triliun rupiah. Jayeng juga memegangi kepalanya. Bagaimana kita harus menjelaskan ini? Kepada Dewan Direksi, kepada para investor? Kartika menatap putra-putranya dengan sedih. Anak-anakku, belum terlambat. Coba kita bicara dengan Kirana. Tetapi Brahma sudah memikirkan hal lain. Apa ada jaminan surat itu asli? Apa bisa diakui di pengadilan? Mas. Kirana marah. Masih sempat-sempatnya berpikir seperti itu? Kirana, kau juga harus mengerti. Ini menyangkut nasib karyawan perusahaan kita,
dan juga para investor. Jayeng mencoba menengahi Brahma. Mas, cukup. Kita yang salah. Apa yang salah? Apa kita melakukan kesalahan? Kirana kecewa dengan reaksi kakak-kakaknya. Mereka masih saja hanya membicarakan uang. Mas, kalian melewatkan bagian terpenting dari surat ayah. Apa itu? Suatu hari nanti, bantulah kakak-kakakmu untuk mengerti. Bagian ini, Kirana mengambil napas dalam-dalam. Dan ia mengumumkan sebuah keputusan penting. Aku ingin berbagi dengan kalian. Semua orang terkejut. Aku tidak berniat memiliki 150 triliun ini sendirian. Sesuai keinginan ayah, aku pikir kita sebagai keluarga harus membaginya bersama. Brahma dan Jayeng saling berpandangan. Ini adalah tawaran yang tidak mereka duga. Tapi ada syaratnya, lanjut Kirana. Syarat apa? Pertama, cabut gugatan itu. Kedua, pengembangan minyak akan aku yang pimpin. Ketiga, sebagian dari keuntungan harus digunakan untuk kegiatan sosial. Jayeng ragu. Kegiatan sosial? Ini adalah mimpi seumur hidup Eyang Hardiman untuk pembangunan daerah ini. Dan, Kirana berhenti sejenak. Sebagai tanda terima kasih karena ayah telah mengadopsiku, aku juga ingin membuat yayasan beasiswa untuk anak-anak angkat lainnya. Kartika menangis. Kirana, kau benar-benar anak yang baik, tetapi Brahma masih menghitung. Jadi, berapa uang yang sebenarnya akan kita terima? Mas? Jayeng menegur Brahma. Kirana menjawab. Setelah dikurangi 20% untuk kegiatan sosial, pajak, dan biaya pengembangan sekitar 30%, masing-masing dari kita akan mendapatkan sekitar 25 triliun rupiah. Mata Brahma membelalak. 25 triliun? Iya. Dan itu baru perkiraan minimal. Bisa jadi lebih banyak. Jayeng mendekati Kirana. Kirana, kau bisa memiliki semuanya secara hukum tanpa masalah. Kenapa kau mau berbagi? Karena kita keluarga. Kirana tersenyum. Dan ayah pasti menginginkan ini. Saat itu, Brahma tiba-tiba berdiri. Maafkan aku, Kirana. Hah? Aku terlalu serakah. Aku hanya memikirkan uang dan tidak memikirkan keluarga. Brahma mendekat dan memeluk Kirana. Maukah kau memaafkanku? Jayeng juga ikut bergabung. Aku juga minta maaf. Sebagai seorang pengacara, aku seharusnya lebih bijaksana. Kartika memeluk ketiga anaknya. Sekarang barulah kita terasa seperti keluarga sungguhan. Tetapi, Kirana masih punya satu hal penting lagi untuk disampaikan. Mas, sebenarnya ada hal lain yang ingin aku sampaikan. Apalagi? Brahma tegang. Di Riau, perusahaan-perusahaan minyak sudah mengajukan penawaran pembelian. Penawaran tertinggi adalah 30 triliun rupiah. 30 triliun? Kalau begitu jual saja langsung. Brahma bersemangat. Jangan. Kirana menggeleng. Kalau kita kembangkan sendiri, kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak dari itu. Tapi memang akan butuh waktu dan usaha yang besar. Jayeng bertanya. Seberapa besar perbedaannya? Minimal 5-10 kali lipat. Kalau begitu tentu saja kita kembangkan sendiri, kata Brahma. Kirana tersenyum. Jadi, Mas benar-benar akan membantuku? Tentu saja. Apapun yang bisa kami bantu, katakan saja. Saat itu, ponsel Kirana berdering. Telepon dari Riau. Bu Kirana, gawat. Itu suara panik Dr. Santoso. Ada apa, Pak? Kami sudah menghitung ulang cadangan minyaknya, ternyata 3 kali lebih banyak dari perkiraan awal kita. 3 kali lipat. Betul. Nilainya minimal 450 triliun rupiah, bahkan mungkin bisa mencapai 750 triliun. Kirana hampir menjatuhkan ponselnya. 450 sampai 750 triliun rupiah. Kirana, ada apa? Tanya Kartika cemas. Katanya, cadangan minyaknya jauh lebih banyak dari yang kita duga. Berapa banyak? Minimal 450 triliun rupiah. Ruang keluarga kembali hening. Semua orang mencoba mencerna angka yang luar biasa itu. Brahma bergumam, 450 triliun? Berarti satu orang bisa dapat 100 triliun. Jayeng menghitung ulang. Setelah dikurangi biaya-biaya, tetap saja lebih dari 80 triliun per orang. Kirana merasa ini tidak nyata. Beberapa minggu yang lalu,
Ia hanyalah seorang mahasiswi biasa. Sekarang, ia bisa menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Kartika memegang tangan Kirana. Kirana, sekarang kau punya tanggung jawab yang sangat besar. Iya, Bu, aku tahu. Kirana mengangguk. Tapi karena aku tidak sendirian, melainkan bersama keluarga, aku yakin bisa melakukannya. Brahma berkata dengan serius, Kirana, aku akan menggunakan pengalamanku di perusahaan untuk membantu proyek pengembangan minyak ini. Jayeng juga menimpali, aku akan mengurus masalah hukumnya. Mulai dari kontrak sampai masalah pajak, jadi kita benar-benar akan melakukannya bersama? Kirana memastikan. Tentu saja. Mulai sekarang, kita adalah keluarga yang sesungguhnya. Brahma tersenyum. Namun, Kirana tahu masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Pengembangan minyak adalah bisnis yang rumit dan berisiko. Dan dengan kekayaan sebesar ini, pasti akan muncul masalah-masalah tak terduga lainnya. Tetapi untuk saat ini, bersatunya kembali keluarga sudah lebih dari cukup. Setelah rekonsiliasi keluarga Aditama berangkat bersama ke Riau. Kali ini bukan untuk berwisata, melainkan untuk urusan bisnis yang serius. Wah, luas sekali ya, kata Brahma takjub saat melihat perkebunan seluas 200 hektar itu. Di bawah semua tanah ini ada minyak. Dr. Santoso menjelaskan, betul. Hasil survei geologi menunjukkan seluruh area ini adalah satu ladang minyak raksasa. Terutama bagian tengahnya diperkirakan memiliki cadangan paling banyak. Jayeng sedang memeriksa dokumen hukum. Kirana, bagaimana dengan izin pengembangannya? Masih dalam proses. Kita harus melalui analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, dan juga butuh persetujuan dari warga sekitar. Kartika berkata dengan cemas. Ternyata rumit ya. Butuh waktu berapa lama? Dr. Santoso menjawab, paling cepat 6 bulan, paling lambat bisa sampai 2 tahun. Tapi kalau keluarga terpandang seperti keluarga Aditama yang turun tangan, mungkin bisa lebih cepat. Brahma memberikan nasihat berdasarkan pengalamannya. Waktu aku bekerja di bank investasi, aku sering melihat proyek seperti ini. Yang paling penting adalah hubungan dengan masyarakat setempat. Maksudnya bagaimana, Mas? Tanya Kirana. Kita harus menunjukkan bahwa pengembangan minyak ini akan bermanfaat bagi ekonomi lokal, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dari pajak, dan memperbaiki infrastruktur. Kirana mengangguk. Jadi karena itu ayah menekankan pentingnya kegiatan sosial. Mereka memutuskan untuk bertemu dengan penduduk setempat terlebih dahulu. Mereka mengadakan sosialisasi di kantor Camat Dumai. Selamat siang, saya Kirana Aditama. Kirana berdiri di depan mikrofon. Keluarga kami berencana untuk melakukan pengembangan minyak di wilayah ini. Reaksi warga beragam. Ada yang menyambut baik, ada pula yang khawatir. Bagaimana dengan pencemaran lingkungan? Tanya seorang warga. Kami akan menggunakan teknologi ramah lingkungan terbaru, jawab Dr. Santoso. Dan setelah pengembangan selesai, kami berencana untuk memulihkan semua fasilitas seperti semula. Warga lain bertanya, apa keuntungan bagi kami warga lokal? Brahma maju. Pertama, kami akan menciptakan minimal 500 lapangan kerja langsung. Kedua, kami akan memprioritaskan penggunaan vendor dan pemasok lokal. Ketiga, kami akan menyumbangkan 10% dari keuntungan pengembangan untuk dana pembangunan daerah. Wajah para warga menjadi cerah. Terutama saat mendengar tentang dana pembangunan daerah. Benarkah itu? Tanya seorang tokoh masyarakat terkejut. Benar, kami berjanji, jawab Kirana dengan suara yakin, tanah ini adalah tempat yang dicintai kakek saya seumur hidupnya. Kami juga ingin mencintai dan melindungi daerah ini. Sosialisasi itu berakhir dengan sukses. Sebagian besar warga setuju dengan rencana pengembangan. Namun, masalah tak terduga muncul. Perusahaan minyak besar mulai melakukan sabotase. Bu Kirana, ada masalah. Pengacara Michael Hutapea menelepon dengan mendesak. Nusantara Energi Perkasa mengklaim bahwa mereka sudah lebih dulu mengajukan hak pengembangan di area ini. Apa maksudnya? Tanah ini kan milik kami. Hak milik tanah dan hak pengembangan adalah dua hal yang berbeda. Mereka menggugat secara hukum dengan alasan mereka sudah lebih dulu mengajukan izin pengembangan ke pemerintah. Jayeng marah. Tidak masuk akal.
Tanah kita kenapa perusahaan lain yang mengembangkan? Hukum di Indonesia memang rumit, jelas Michael. Terutama hak pengembangan minyak, seringkali dianggap terpisah dari hak milik tanah. Brahma curiga. Jangan-jangan ada yang membocorkan informasi, perkataannya benar. Beberapa hari kemudian, fakta mengejutkan terungkap. Bu Kirana, gawat, Dr. Santoso menelepon. Nusantara Energi Perkasa memiliki data survei geologi kita. Bagaimana bisa? Seseorang membocorkan informasi internal. Mereka tahu persis sampai ke perkiraan jumlah cadangan. Kirana merasa dikhianati. Siapa yang menjual informasi itu? Hasil investigasi menunjukkan. Pelakunya adalah salah satu karyawan di perusahaan survei geologi. Ia ditawari sejumlah besar uang oleh Nusantara Energi Perkasa. Kalau begini, apa yang akan terjadi? Tanya Kartika cemas. Michael menjawab dengan wajah serius. Skenario terburuk, kita bisa kehilangan hak pengembangan. Pertarungan di pengadilan bisa berlangsung bertahun-tahun. Tetapi Kirana tidak menyerah. Pak Michael, apa tidak ada cara bagi kita untuk menang? Ada satu cara. Tapi berisiko. Cara apa? Kita mulai saja pengembangannya lebih dulu. Dengan menciptakan fakta hukum, posisi lawan akan menjadi lemah. Brahma terkejut. Memulai pengembangan padahal izinnya belum keluar? Dalam situasi darurat, kita bisa mendapatkan izin sementara. Tapi jika kita kalah di pengadilan, kita harus membayar semua ganti rugi. Jayeng menghitung. Berapa kira-kira ganti ruginya? Minimal 75 triliun rupiah. Semua anggota keluarga terdiam. 75 triliun rupiah lebih besar dari seluruh aset yang mereka miliki. Walaupun berisiko, kita harus melakukannya, kata Kirana dengan suara mantap. Kirana, Kartika terkejut. Bu, aku tidak bisa menyerah pada mimpi ayah dan eyang. Dan? Kirana berhenti sejenak. Aku yakin kita akan menang. Brahma bertanya, kenapa kau begitu yakin? Aku membaca ulang surat yang ditinggalkan ayah. Pasti ada bukti-bukti lain. Benar saja, firasat Kirana terbukti. Pak Tua Budi datang membawa informasi penting. Kirana, lihat ini. Pak Tua Budi menunjukkan setumpuk dokumen tua. Ini buku harian yang ditinggalkan Hardiman. Di dalam buku harian itu tertulis hal yang luar biasa. Kakek Hardiman ternyata sudah mengajukan izin resmi eksplorasi minyak untuk tanah ini sejak tahun 1950-an. Kalau ini benar, pengacara Michael bersemangat. Berarti kita yang pertama kali mengajukan hak pengembangan. Jayeng memeriksa dokumen itu dengan teliti. Ini dokumen resmi pemerintah, tertanggal 15 Juni 1952. Berarti Nusantara Energi Perkasa berbohong? Brahma marah. Dengan dokumen ini saja, kita 100% akan menang di pengadilan. Tetapi Nusantara Energi Perkasa tidak menyerah begitu saja. Mereka memberikan tekanan yang lebih besar. Kepada keluarga Aditama, ini adalah penawaran terakhir dari kami. Wakil Direktur Nusantara Energi Perkasa datang langsung. Serahkan semua hak dengan nilai 150 triliun rupiah. 150 triliun? Brahma terkejut. Betul. Bukankah lebih baik kita selesaikan dengan rapi tanpa pertarungan di pengadilan? Kirana menolak dengan tegas. Tidak bisa. Tanah ini tidak untuk dijual. Anda akan menyesal. Kami adalah perusahaan minyak terbesar di negeri ini. Kami akan bertarung sampai akhir. Baik. Sampai jumpa di pengadilan. Setelah para eksekutif itu pergi, keluarga mengadakan rapat. Kirana, apa kau yakin? Kartika khawatir. 150 triliun itu uang yang sangat besar. Brahma pun goyah. Tetapi Kirana yakin. Kalau kita kembangkan sendiri, kita bisa mendapatkan jauh lebih banyak, dan kita juga bisa menjaga amanah ayah. Jayeng mendukung. Kirana benar, kita punya bukti. Jadi kita benar-benar akan memulainya? Brahma memastikan untuk terakhir kalinya. Iya. Jawab Kirana dengan mantap. Keesokan harinya, pengembangan minyak oleh keluarga Aditama dimulai secara resmi. Eskavator besar masuk ke perkebunan, dan para teknisi ahli berkumpul. Dr. Santoso berkata dengan haru. Selama 30 tahun menjadi ahli geologi, ini adalah proyek pertama saya yang seperti ini. Tetapi ujian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Apakah keluarga Aditama bisa menang melawan perusahaan minyak raksasa?
Kirana menatap nisan kakeknya, Hardiman, dan berjanji dalam hati. Eyang, aku pasti akan berhasil. 3 bulan setelah pengembangan dimulai, akhirnya minyak menyembur dari sumur pertama. Keluar. Minyaknya keluar. Teriak Dr. Santoso. Melihat emas hitam menyembur tinggi ke angkasa, Kirana menangis. Momen yang diimpikan oleh kakek Hardiman seumur hidupnya akhirnya menjadi kenyataan. Brahma dengan gembira menghitung di kalkulator. Dengan tekanan sebesar ini, produksi harian bisa lebih dari 50.000 barel. 50.000 barel itu, sehari berapa nilainya? Tanya Kartika. Sekitar 60 miliar rupiah, jawab Jayen. Kirana tidak percaya. 60 miliar rupiah per hari. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Nusantara Energi Perkasa segera mengajukan permohonan penghentian pengembangan sementara ke pengadilan. Tidak bisa. Pengacara Michael menelepon dengan panik. Pengadilan mengeluarkan perintah penghentian pengembangan sementara. Sekarang, padahal minyaknya baru saja mulai keluar? Kirana panik. Betul. Besok kita harus ke pengadilan, bawa dokumen dari Eyang Hardiman. Keesokan harinya, ruang sidang penuh sesak oleh media dan penonton. Pertarungan antara mahasiswi 19 tahun melawan perusahaan minyak raksasa menjadi sorotan nasional. Yang Mulia Hakim, tergugat keluarga Aditama telah melakukan pengembangan secara ilegal, argumen pengacara Nusantara Energi Perkasa. Tetapi, saat pengacara Michael menyerahkan dokumen tahun 1952 milik Eyang Hardiman, suasana berubah. Yang Mulia Hakim, jika Anda melihat dokumen ini, Bapak Hardiman sudah secara resmi mengajukan hak eksplorasi pada tahun 1952. Para pengacara Nusantara Energi Perkasa panik. Mereka tidak tahu ada dokumen setua itu. Setelah memeriksa dokumen, Hakim membacakan putusannya. Permohonan hak eksplorasi oleh Hardiman pada tahun 1952 dinyatakan sah, dengan demikian hak pengembangan keluarga Aditama diakui. Perintah penghentian pengembangan dicabut, tepuk tangan membahana di ruang sidang. Kirana berpelukan dengan keluarganya, tetapi kejutan yang lebih besar menanti. Saat keluar dari gedung pengadilan, seorang pria mendekati Kirana. Pria parubaya berjas, dengan wajah yang familiar. Nona Kirana, bisa kita bicara sebentar? Anda siapa? Saya John Watterson, CEO dari Chevron Pacific Indonesia. CEO, perusahaan minyak peringkat 4 dunia. Kirana terkejut. Selamat. Watterson tersenyum. Kemenangan yang luar biasa. Tapi ini baru permulaan. Pengembangan minyak lebih rumit dari yang Anda bayangkan. Apa maksud Anda? Anda akan kesulitan jika sendirian? Anda butuh mitra. Watterson memberikan kartu namanya. Maukah Anda bekerja sama dengan kami? Pembagian 50,50. Saat Kirana ragu, Watterson menambahkan, kami menyediakan teknologi dan modal, Anda menyediakan lahan dan hak pengembangan. Risiko kita bagi, keuntungan juga kita bagi. Brahma berbisik, Kirana, ini tawaran yang bagus. Chevron adalah perusahaan yang bisa dipercaya. Kirana berpikir. Jika sendirian, semua keuntungan akan menjadi milik mereka. Tetapi risiko kegagalan juga besar. Tetapi jika bersama mitra, akan aman, namun keuntungan berkurang setengahnya. Ada syaratnya, kata Kirana. Syarat apa? Janji untuk mempekerjakan penduduk lokal, perlindungan lingkungan, dan dana untuk kegiatan sosial harus tetap dipertahankan. Watterson tertawa. Tentu saja. Justru itu bagus. Sekarang adalah era di mana tanggung jawab sosial perusahaan sangat dijunjung tinggi. Maka, kemitraan bersejarah antara keluarga Aditama dan Chevron pun terjalin. 6 bulan kemudian, perkebunan di Riau itu telah berubah total. Fasilitas minyak canggih berdiri, dan ratusan karyawan bekerja di sana. Produksi bulanan sudah melebihi 5 juta barel, lapor Dr. Santoso. Brahma menghitung, sebulan keuntungannya sekitar 6 triliun rupiah. Bagian kita 3 triliun, setahun berarti 36 triliun. Jayeng takjub, tetapi Kirana lebih tertarik pada hal lain. Bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja lokal? Kita sudah mempekerjakan 700 orang. Sebagian besar adalah penduduk lokal. Jawab manajer personalia. Yayasan beasiswanya sudah mulai memberikan beasiswa kepada 100 anak angkat.
Kirana merasa bangga. Menghasilkan uang memang baik, tetapi bisa membantu orang lain terasa lebih membahagiakan. Malam itu, keluarga mengadakan makan malam istimewa di perkebunan, di depan makam Eyang Hardiman. Eyang. Akhirnya mimpi Eyang terwujud, Kirana meletakkan bunga di nisan. Kartika menangis. Ayahmu pasti bangga. Brahma berkata dengan tulus. Kirana, kalau bukan karena kau, kami pasti akan kehilangan semua ini. Terima kasih banyak. Jayeng menimpali, dan yang lebih penting, kita menjadi keluarga yang sesungguhnya. Setahun kemudian, Kirana bukan lagi mahasiswi biasa. Di usia 20 tahun, namanya masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi Forbes. Kirana Aditama, 20 tahun, kekayaan bersih 75 triliun rupiah. Tetapi Kirana masih tetap kuliah di Universitas Indonesia. Ia merasa pendidikan juga penting. Suatu hari, Kirana menerima surat istimewa. Surat dari Istana Negara, Presiden mengundangku. Kirana memberitahu keluarganya dengan gembira. Untuk apa? Tanya Brahma. Beliau akan memberikan penghargaan wirausahawan muda. Dan, Kirana berhenti sejenak, beliau meminta aku untuk berpartisipasi dalam program bimbingan untuk anak-anak angkat di seluruh Indonesia. Kartika merasa bangga. Putri ibu benar-benar hebat. Di acara penghargaan yang diadakan di Istana Merdeka, Kirana memberikan pidato yang mengharukan. Saya lahir di Korea dan dibesarkan di Indonesia. Terkadang, saya merasa tidak sepenuhnya menjadi bagian dari manapun. Tetapi, saya belajar tentang arti cinta keluarga yang sesungguhnya dan tidak pernah menyerah pada mimpi. Tepuk tangan membahana. Saya ingin mengatakan kepada semua anak angkat, kalian juga bisa. Keluarga tidak harus sedarah, dan kalian bisa meraih mimpi. Setelah pidato, Presiden menghampirinya secara langsung. Pidato yang luar biasa. Teruslah berbuat baik di masa depan. Malam itu, setelah kembali ke perkebunan di Riau, Kirana duduk di depan nisan Eyang Hardiman. Eyang, aku melakukannya dengan baik, kan? Gumam Kirana. Angin berhembus, menggerakkan ilalang. Seolah kakeknya menjawab, Kirana tersenyum. Sekarang ia punya mimpi baru. Membangun yayasan untuk anak-anak angkat di seluruh dunia. Yang diwariskan Eyang bukan hanya minyak, kata Kirana sambil menatap langit. Beliau juga mewariskan keberanian untuk tidak menyerah pada mimpi, dan hati untuk mencintai keluarga. Malam itu, bintang-bintang di langit bersinar luar biasa terang.